Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada video ini kita akan belajar bersama lagi tentang latihan soal OSN IPS jenjang SMP beserta pembahasannya. Oke, untuk di part 2 ini nanti ada 3 soal sebab akibat. Jika kalian ingin mengetahui tips dan triknya dalam mengerjakan soal OSN dengan model soal sebab akibat, kalian bisa menonton kembali di video yang part pertama. Oke, soal nomor 1. Pembangunan berkelanjutan bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Pernyataan A, pembangunan berkelanjutan hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Pernyataan B, penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu upaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah A. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, ada hubungan. B. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. C. Pernyataan A benar, pernyataan B salah, tidak ada hubungan. D. Pernyataan A salah, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. Nah, dalam soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pernyataan A salah, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. Mengapa demikian? Kita analisis dulu satu persatu. Pernyataan A dan pernyataan B itu benar atau salah. Kita tentukan dulu tadi. Di dalam pernyataan A tadi disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Hal ini jelas pernyataan yang salah karena pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Jadi pernyataan A salah. Kemudian pernyataan B tadi disebutkan bahwa penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu upaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, pernyataan B ini benar. Kenapa? Karena penggunaan energi terbarukan, misalnya saja contohnya adalah tenaga surya atau tenaga angin, itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan karena lebih ramah lingkungan. Nah, kita sudah mendapatkan di pernyataan A salah dan pernyataan B benar. Kemudian kita analisis bagaimana hubungan keduanya. Nah, hubungan dari kedua pernyataan tersebut adalah tidak memiliki hubungan sebab akibat. Karena pernyataan A membahas pengertian pembangunan berkelanjutan dan itu tadi pengertiannya salah ya. Sedangkan pernyataan B membahas contoh upaya yang mendukung dari kegiatan pembangunan berkelanjutan sehingga dua pernyataan ini tidak saling berhubungan atau tidak memiliki hubungan sebab akibat karena berdiri sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi karena berbagai faktor. Pernyataan A, Indonesia terdiri dari banyak pulau yang terpisah oleh laut sehingga masyarakat berkembang dengan budaya yang berbeda-beda. Pernyataan B, setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang beragam. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah A. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, ada hubungan. B. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. C. Pernyataan A benar, pernyataan B salah, tidak ada hubungan. D. Pernyataan A salah,
pernyataan B benar, tidak ada hubungan. Nah, dari soal nomor 2, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, ada hubungan. Mengapa? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang A. Kita analisis dulu satu persatu. Tadi, di dalam pernyataan A disebutkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau yang terpisah oleh laut, sehingga masyarakat berkembang dengan budaya yang berbeda-beda. Hal ini merupakan pernyataan yang benar, karena Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan interaksi antar wilayahnya terbatas pada masa lalu, sehingga setiap daerah mengembangkan budayanya masing-masing. Karena bentuknya berupa pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan gitu ya, sehingga di daerah tersebut mengembangkan budaya mereka masing-masing, menyesuaikan dengan daerah mereka masing-masing juga. Kemudian di pernyataan B tadi disebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang beragam. Ini juga pernyataan yang benar, karena sudah diketahui bahwa di setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan budaya yang beragam, seperti bahasa daerah yang beragam, adat istiadatnya juga beragam, dan juga tradisinya yang beragam. Nah, lalu kemudian bagaimana hubungan kedua pernyataan ini? Nah, dari pernyataan A yang benar dan pernyataan B yang benar tadi, hubungan keduanya adalah terdapat hubungan sebab akibat antara kedua pernyataan tersebut, karena kondisi geografis Indonesia yang dinyatakan di dalam pernyataan A itu menjadi penyebab munculnya keanekaragaman budaya yang disebutkan di dalam pernyataan B. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Pernyataan A, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir banyak bekerja sebagai nelayan karena dekat dengan sumber daya laut. Pernyataan B, masyarakat di daerah pesisir umumnya bekerja sebagai petani padi karena tanahnya yang subur dan luas. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah A. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, ada hubungan. B. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. C. Pernyataan A benar, pernyataan B salah, tidak ada hubungan. D. Pernyataan A salah, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang C. Pernyataan A benar, pernyataan B salah, tidak ada hubungan. Mengapa jawaban yang paling tepat di soal nomor 3 ini adalah yang C? Kita coba analisis satu persatu terlebih dahulu. Tadi di pernyataan A disebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pesisir banyak bekerja sebagai nelayan karena dekat dengan sumber daya laut. Di pernyataan A ini sudah pasti pernyataan yang benar, karena masyarakat yang tinggalnya di pesisir memang banyak yang bekerja sebagai nelayan karena mereka memanfaatkan sumber daya laut yang ada di sekitar mereka atau yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka menyesuaikan saja dengan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian tadi di pernyataan B disebutkan bahwa masyarakat di daerah pesisir umumnya bekerja sebagai petani padi karena tanahnya subur dan luas. Nah, pernyataan B ini jelas pernyataan yang salah karena di daerah pesisir umumnya tidak cocok untuk pertanian padi karena kondisi tanahnya yang berpasir
dan kadar garamnya tinggi, sehingga tidak mendukung pertanian padi secara optimal. Mungkin ada yang bekerja sebagai petani, tetapi tidak mayoritas penduduknya adalah sebagai petani karena kondisi geografis itu tadi. Karena biasanya pekerjaan penduduk itu menyesuaikan dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga kemungkinan yang terjadi kalau di daerah pesisir adalah mereka bekerja sebagai nelayan atau sebagai petani garam. Nah, sehingga di soal nomor 3 ini kita sudah mendapatkan bahwa pernyataan A benar, pernyataan B salah. Sehingga kita tinggal menganalisis hubungan keduanya. Nah, di kedua pernyataan ini tidak memiliki hubungan sebab akibat. Mengapa demikian? Karena pernyataan A benar menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pesisir. Sedangkan pernyataan B itu adalah pernyataan salah dan tidak berkaitan sebagai akibat dari pernyataan A. Jadi ini merupakan pernyataan yang berdiri sendiri-sendiri, tidak saling mempengaruhi, tidak ada hubungan sebab akibat. Oke, itu tadi beberapa latihan soal OSN IPS yang SMP di part 2 ini sekaligus pembahasannya. Terima kasih sudah belajar bersama lagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian para pejuang OSN. Tidak lupa jika ada kritik dan saran atau ada request soal tentang materi apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.